7 September tahun 1998, Desa Kedungrejo, Banyuwangi. Angin laut berhembus lembut sore itu, membawa aroma asin dari pantai yang berjarak tak sampai 1 kilo dari rumah Murni. Suara anak-anak berlarian di pematang tambak, menggiring perahu mainan dari kulit pisang. Di kejauhan, langit barat menyala jingga, dan suara azan maghrib terdengar sayup dari surau kecil di ujung jalan. Murni duduk di beranda rumah panggungnya, menimbang-nimbang botol jamu yang baru ia rebus sejak pagi. Uap harum kunyit dan jahe masih terasa di udara. Tangannya cekatan, tapi matanya sayu, seolah pikirannya terbang entah kemana. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, ia hidup sendiri bersama anak perempuannya yang masih kecil. Pendapatan jamunya pas-pasan, apalagi musim paceklik membuat pelanggan jarang datang. Namun, di balik kesederhanaan sore itu, bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi sebelah pasar, tentang seorang pawang laut yang bisa mengubah nasib siapa saja yang berani melakukan ritual di pantai selatan. Murni mendengarnya sekilas, tapi saat itu, ia hanya tersenyum samar. Tak tahu bahwa kabar itu kelak akan menyeretnya ke jalan yang tak bisa ia kembalikan lagi. Pagi itu matahari baru naik setinggi kepala kelapa. Udara di desa Kedungrejo masih lembab dengan embun asin yang terbawa angin laut. Dari Keyohan, terdengar teriakan nelayan yang baru pulang melaut. Beberapa ibu di tepi jalan sibuk menjemur ikan asin di atas tampah. Sementara anak-anak kecil berlarian membawa layangan dari kertas bekas. Murni berjalan pelan di antara jalan tanah yang mulai retak karena kemarau. Di tangannya ada 2 botol jamu yang ia bungkus dengan daun pisang kering. Langkahnya mantap, meski wajahnya tampak letih. Sejak suaminya meninggal setahun lalu karena sakit paru, ia menanggung semua kebutuhan rumah dan anak perempuannya, Nisa, yang baru berusia 7 tahun. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu, dan beratap genting yang mulai berlumut. Di dapur, panci rebusan jamu masih mengepul, menyebarkan wangi jahe, temulawak dan kayu manis. Murni suka aroma itu. Entah kenapa, baginya bau jamu adalah tanda kehidupan, sesuatu yang membuat rumah kecilnya terasa hangat meski sepi. Usaha jamunya dulu cukup laku, tapi akhir-akhir ini pembeli makin sedikit. Banyak warga beralih ke obat warung, atau pergi ke puskesmas yang baru dibangun di kecamatan. Kadang jamu buatannya tidak habis dijual, dan terpaksa ia minum sendiri agar tidak terbuang. Bu Murni, jamu seger pinten? Sapa Bu Sumirah, tetangga sebelah rumah yang sedang menyapu halaman. 1000 aja Bu, campur kunyit asin sama beras kencur. Bu Sumirah membeli 1 botol, lalu berbisik sambil melirik kanan kiri. Katanya di pasar ada orang baru, pawang laut dari arah Blambangan, bisa bikin orang kaya mendadak. Asal berani. Murni tersenyum tipis. Saya ora butuh kaya Bu. Yang penting cukup buat makan sama nyekolahin Nisa. Lah iya, tapi kan ora salah kalau coba. Dunia saiki keras. Nduk, wong-wong sing ora wani ketinggalan. Perkataan itu lewat begitu saja. Tapi entah kenapa, kalimat orang kaya mendadak itu terngiang sampai sore. Murni duduk di beranda, menatap laut yang kelihatan samar dari kejauhan. Di langit, burung camar berputar rendah, menandakan nelayan sebentar lagi menepi. Angin membawa aroma amis dan lembab, membuat daun kelapa di belakang rumah bergetar pelan. Ia menatap botol-botol jamu yang belum terjual. Andai bisa sedikit lebih laris. Gumamnya, di dalam rumah, Nisa menyanyi kecil sambil menyisir rambut bonekanya. Anak itu ceria, tapi kadang bertanya hal-hal yang membuat dada Murni nyesek. Bu, kapan ayah pulang dari langit? Murni hanya tersenyum dan mengelus kepala putrinya. Ayahmu di sana bahagia sayang. Kita harus bahagia juga. Malam tiba dengan cepat. Di desa pesisir, malam selalu datang bersama bunyi ombak dan suara serangga. Murni menyalakan lampu minyak kecil, lalu duduk menunggu pelanggan yang mungkin datang membeli jamu malam. Namun, tak ada yang lewat. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing di kejauhan. Ketika ia hendak memadamkan lampu, seseorang memanggil dari luar pagar. Permisi, Bu Murni. Seorang lelaki tua berdiri di depan rumahnya, membawa tas anyaman besar. Rambutnya panjang, matanya tajam, tapi senyumnya ramah. Saya Ki Darmaji, katanya. Pawang Lot, saya dengar ibu pandai membuat ramuan jamu. Murni mengangguk, agak heran. Iya Ki, tapi jamu saya biasa saja. Kalau mau beli, saya ambilkan. Ki Darmaji menggeleng. Bukan jamu yang saya cari. Tapi saya lihat ibu ini punya cahaya di wajah, meski matanya menyimpan duka. Alam laut senang pada orang seperti itu. Murni diam, tak mengerti maksudnya. Saya cuma datang memberitahu,
lanjut Ki Darmaji. Suaranya pelan seperti desau angin. Ada jalan agar hidup ibu lebih lapang. Tapi jalan itu tidak bisa dilalui dengan doa biasa. Sebelum Murni sempat bertanya, lelaki itu sudah berjalan pergi, meninggalkan bau dupa yang samar di udara malam. Keesokan paginya, Murni berpikir mungkin ia hanya bermimpi. Tapi saat ia keluar untuk menjemur jamu, di depan pintu ada bunga melati yang masih segar, tersusun rapi membentuk lingkaran kecil. Nisa memungutnya dengan senyum polos. "Bu, ini dari siapa?" "Wangi sekali." Murni memandang bunga itu lama. Entah kenapa dadanya terasa dingin. Dari keyohan, laut tampak berkilau seperti memantulkan warna hijau kehijauan. Ia menatapnya lama, tidak sadar bahwa hari itu, langkah kecilnya menuju sesuatu yang lebih besar sudah dimulai. Sudah 3 hari sejak Murni melihat bunga melati di depan rumahnya. Awalnya ia menganggap itu hanya kebetulan. Mungkin ada anak kecil iseng atau tetangga yang iseng menaruhnya. Tapi setiap pagi, selalu ada bunga melati baru. Kadang seikat kecil di atas batu sumur, kadang sebatang di depan pintu dapur. Wangi melati yang lembut itu kini membuatnya gelisah. Di pasar, kabar tentang Ki Darmaji makin ramai dibicarakan. Orang-orang bilang pawang itu punya penjaga laut yang kuat, bisa membuat dagangan siapapun laris, asal berani menjalani ritualnya. Ada pula yang mengaku pernah melihat Ki Darmaji berjalan di tepi pantai tengah malam, sambil membawa kendi berisi air laut. Dan keesokan paginya orang yang ia temui mendadak kaya raya. Murni tak terlalu percaya hal-hal begitu. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi malam-malamnya mulai terasa aneh. Angin laut yang biasa lembut kini kadang berembus dingin, seperti menyusup ke tulang. Di kamar, botol jamu sering bergetar pelan tanpa sebab, dan air di kendi kadang beriak meski tak disentuh angin. Suatu sore Murni pulang dari pasar lebih awal. Saat ia melintas di jalan setapak menuju rumah, langkahnya terhenti. Di bawah pohon ketapang besar, berdiri sosok Ki Darmaji. Lelaki itu seperti sudah menunggunya. "Ibu tidak perlu takut," katanya dengan suara berat tapi tenang. "Saya tahu hidup ibu sedang sulit." Murni menatapnya hati-hati. "Ki, saya tidak memanggil panjenengan. Saya tidak datang karena dipanggil manusia," jawab Ki Darmaji. Matanya tajam menatap laut di kejauhan. "Ada yang memanggil dari tempat lain," katanya. "Ibu Murni adalah perempuan yang kuat. Air laut menyukai keteguhan." Murni merasa bulu kuduknya berdiri. "Saya ini orang biasa, Ki. Kalau panjenengan mau beli jamu, monggo. Tapi kalau urusan lain, saya takut salah jalan." Ki Darmaji tersenyum samar. "Tak semua jalan gelap berakhir di kegelapan. Kadang, di sanalah rezeki bersembunyi. Ibu ingin hidup berubah? Ada cara, tapi butuh keberanian." Lelaki tua itu duduk di batu besar, mengeluarkan sebatang dupa, menyalakannya, lalu menatap asap yang naik ke langit sore. 7 hari lagi, malam Jumat Kliwon. Waktu laut membuka gerbangnya. "Kalau ibu mau, datanglah ke pantai Segoro Anakan. Bawa kembang 7 rupa, air sumur rumah sendiri, dan kain putih sepanjang lengan." Ia berhenti sejenak, menatap mata Murni lurus. "Tapi ingat, sekali memohon pada laut, tidak boleh menyesal." Laut memberi, tapi juga menagih. Murni tak menjawab. Angin membawa aroma dupa dan garam laut, bercampur jadi satu. Hatinya seperti ditarik antara takut dan ingin tahu. Setelah Ki Darmaji pergi, Murni duduk lama di beranda. Sore menjelang malam, langit memerah. Nisa keluar membawa bonekanya. Duduk di pangkuan ibunya. "Bu, tadi ada laki-laki tua di bawah pohon ketapang ya?" Murni menelan ludah. "Kamu lihat?" "Iya, tapi aneh. Kakinya kayak nggak nempel tanah." Murni langsung memeluk anaknya erat-erat. "Sudah, jangan bicara aneh-aneh." Malam itu, ia tak bisa tidur. Angin dari laut semakin kencang, menggoyang atap rumah bambunya. Dalam kantuk yang tipis, ia bermimpi berada di tepi pantai. Bulan bundar menggantung di langit. Air laut berkilau seperti kaca. Di permukaannya muncul bayangan seorang pria berkulit pucat dengan mata hijau. Memanggilnya lembut, "Murni." Ia terbangun dengan dada berdebar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di luar jendela, suara debur ombak terdengar jelas. Padahal rumahnya jauh dari pantai. Keesokan harinya, Murni mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuat jamu lebih banyak dari biasanya. Namun tangannya gemetar setiap kali ia mencium bau melati. Ia tahu sesuatu sedang menunggu. Sore itu, Bu Sumirah datang lagi. "Nduk, kowe kelihatan pucet. Sakit?" "Enggak, Bu. Cuma kurang tidur." "Jangan dipaksa. Tapi aku dengar Ki Darmaji bisa bantu siapa saja. Katanya bukan pesugihan jahat, cuma perantara rezeki dari laut."
Banyak yang berhasil loh. Ucapan itu kembali menancap di benaknya. Setelah Bu Sumirah pergi, Murni duduk lama memandangi laut dari kejauhan. Di cakrawala, matahari tenggelam pelan, meninggalkan garis merah di atas ombak. Dalam hati kecilnya, ada suara berbisik. Apa salahnya mencoba? Antak Nisa, untuk hidup yang lebih baik. Angin laut berhembus pelan, dan entah dari mana, wangi melati kembali menyelinap masuk melalui celah jendela. 7 hari berlalu sejak pertemuan Murni dengan Ki Darmaji. Sejak saat itu, hari-harinya berjalan dalam diam yang ganjil. Setiap kali ia menutup mata, suara ombak terasa semakin dekat, seolah memanggil-manggil dari kejauhan. Kadang air di kendi rumahnya berubah keruh kehijauan, lalu jernih kembali tanpa sebab. Murni berusaha menenangkan diri. Ia masih menjajakan jamunya di pasar, berkeliling kampung, tersenyum seperti biasa, tapi hatinya seperti diselimuti kabut. Dalam benaknya, peringatan Ki Darmaji terus terngiang. Sekali memohon pada laut, tidak boleh menyesal. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Bulan purnama menggantung besar di langit. Cahayanya menembus pepohonan kelapa dan membuat pasir pantai berkilau seperti perak. Murni berjalan pelan di sepanjang jalan setapak menuju Segoro Anakan, membawa kembang 7 rupa, kendi berisi air sumur, dan selembar kain putih seperti yang diminta Ki Darmaji. Angin laut membawa aroma asin bercampur wangi melati. Wangi yang kini selalu membuat bulu kuduknya berdiri di tepi pantai. Ki Darmaji sudah menunggunya. Lelaki tua itu duduk bersila di atas batu karang, menyalakan dupa yang asapnya mengepul ke arah laut. Di sebilanya, seekor burung hantu bertengger diam di dahan kering. Matanya berkilat dalam gelap. Panjenengan datang juga, ucap Ki Darmaji pelan. Suaranya nyaris kalah oleh debur ombak. Laut sudah siap menerima tamunya. Murni menunduk, menyerahkan sesaji. Saya masih belum yakin, Ki. Tidak ada yang benar-benar yakin sebelum melihat hasilnya, jawabnya datar. Yang penting hatimu harus bersih. Jangan karena tamak, tapi karena ingin keluar dari kesulitan. Murni mengangguk pelan. Ia tahu semua yang ia lakukan malam itu bukan hal ringan. Tapi wajah kecil Nisa selalu muncul di pikirannya. Dan itu cukup untuk membuatnya melangkah. Ki Darmaji mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat dan bergetar. Ia menaburkan bunga ke laut, lalu memercikan air dari kendi ke pasir di sekeliling Murni. Angin mendadak berhenti. Laut yang semula berdebur kini hening, seolah menahan napas. Sekarang, masuklah ke air, sampai sebatas pinggang. Perintah Ki Darmaji. Basuh wajahmu dengan air sumur itu, dan ucapkan namamu 3 kali. Murni ragu sejenak, tapi akhirnya menuruti. Ia melangkah ke dalam air. Suhu air laut malam itu tak seperti biasanya. Bukan dingin, tapi hangat dan lembut, seperti menyentuh kulit manusia. Ucapkan, suara Ki Darmaji dari jauh. Murni menutup mata. Saya, Murni binti Rashid. Suaranya bergetar, memohon pada penguasa laut untuk membuka jalan rezeki. Ia baru hendak menunduk ketika tiba-tiba air di sekelilingnya beriak pelan. Riakan itu makin besar, berputar seperti pusaran kecil. Dari dalam air muncul bayangan panjang berwarna hijau gelap, melingkar di bawah kakinya. Murni terlonjak, tapi tubuhnya seperti terpaku. Pusaran itu berhenti, dan dari permukaan muncul kepala seekor ular besar. Sisiknya berkilau seperti batu zamrud di bawah cahaya bulan. Mata ular itu menatapnya tajam, tapi anehnya tidak menakutkan. Ada pesona aneh di dalamnya, seperti seseorang yang sedang tersenyum. Murni ingin berteriak, namun suaranya hilang. Tiba-tiba, cahaya bulan menyorot ke arah kepala ular itu, dan dalam sekejap, wujudnya berubah. Kulit bersisik itu perlahan melebur menjadi kulit manusia. Tubuhnya menjelma menjadi sosok pria berkulit pucat kehijauan, berambut panjang, dan bermata hijau berkilat. Sosok itu melangkah keluar dari air tanpa suara. Air laut seperti menyingkir untuk memberi jalan. Ia berdiri di hadapan Murni, tersenyum lembut, dan mengulurkan tangannya. Jangan takut. Suaranya berat, dalam, tapi lembut. Aku mendengar panggilanmu. Aku hanya memberi apa yang kau minta. Murni mundur selangkah, tapi kakinya seperti menancap di pasir. Matanya tak bisa berpaling. Dalam hati kecilnya, entah mengapa, ada perasaan damai yang aneh, seperti sudah mengenal sosok itu sejak lama. Sosok itu mendekat, memegang tangan Murni, dan membisikkan sesuatu yang tak sepenuhnya ia mengerti. Dunia di sekelilingnya perlahan memudar. Hanya tersisa suara ombak dan wangi melati yang sangat kuat. Lalu semuanya gelap. Ketika Murni membuka mata, ia sudah berada di tepi pantai. Bulan masih menggantung tinggi,
Tapi laut tenang seperti tak terjadi apa-apa. Di sampingnya, Ki Darmaji berdiri sambil menatapnya dalam-dalam. Sudah selesai, katanya singkat. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi, jangan pernah lupakan laut. Karena laut tak pernah lupa pada yang ia beri. Murni menatap laut yang berkilau di bawah sinar bulan. Angin malam berembus lembut, membawa wangi melati yang samar. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi di dada terasa sesuatu yang berat sekaligus hangat. Seperti beban dan anugerah datang bersamaan. Ia berjalan pulang pelan, meninggalkan jejak kaki yang segera terhapus oleh ombak. Dari keyohan, Ki Darmaji masih berdiri di tepi air, menatap ke arah laut dalam diam. Di matanya, pantulan cahaya bulan tampak seperti mata seekor ular yang belum sepenuhnya pergi. Sejak malam ritual di Segoro Anakan itu, hidup Murni tak lagi sama. Ia sendiri tak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di pantai malam itu. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Air laut yang berkilau, wangi melati yang pekat, dan sosok pria bermata hijau yang muncul dari dalam ombak. Tapi ketika pagi menjelang, semua lenyap, seolah tak pernah ada. Namun perubahan mulai terasa sejak hari pertama ia membuka warung jamunya lagi. Orang-orang yang biasanya lewat begitu saja, kini datang satu persatu. Ada yang bilang jamu buatannya lebih segar, ada yang bilang aromanya beda dari biasanya. Dalam waktu sepekan, dagangannya selalu habis sebelum tengah hari. Bu Murni, tambahi botolnya 2. Ya, anak saya cocok jamu ibu, kata pelanggan baru yang datang dari kampung sebelah. Lah, kok bisa sampai sini tahu saya jualan, Bu? Tanya Murni heran. Katanya, jamu ibu ini manjur, di bawah angin laut, katanya. Jawab si pelanggan sambil tertawa. Murni hanya tersenyum, meski dalam hati ada rasa heran yang sulit dijelaskan. Sejak itu, rumah kecilnya tak pernah sepi. Ia bisa membeli beras karung, bahkan membelikan Nisa seragam sekolah baru. Malam-malamnya terasa lebih tenang. Tapi kadang ia terbangun tanpa sebab, mendengar suara ombak yang samar, padahal rumahnya jauh dari pantai. Suatu malam, ia bermimpi berada di tepi laut, yang sama seperti malam ritual. Di bawah sinar bulan, sosok pria bermata hijau berdiri menatapnya lembut. Ia tidak berbicara, hanya tersenyum sambil mengulurkan tangan. Murni terbangun dengan dada berdebar. Tapi anehnya tidak merasa takut. Justru ada rasa rindu yang tidak ia pahami. Keesokan paginya, ia mendapati air di kendi rumahnya berwarna sedikit kehijauan, seperti memantulkan warna laut. Ketika ia menyentuhnya, air itu terasa lebih sejuk, seolah hidup. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi setiap kali ia membuat jamu, rasanya memang berbeda. Lebih harum, lebih segar, dan entah mengapa, lebih berisi. Dalam waktu singkat, namanya terkenal ke seluruh desa. Bahkan ada pembeli dari kecamatan lain yang sengaja datang hanya untuk membeli jamunya. Ki Darmaji sempat datang suatu sore, berdiri di depan rumah sambil menatap warung kecil Murni yang ramai. Sudah mulai terlihat hasilnya, katanya pelan. Murni mengangguk, sedikit gelisah. Apa ini karena ritual itu, Ki? Ki Darmaji tersenyum samar. Laut selalu memberi sesuai permintaan. Tapi jangan lupa, laut juga menagih sesuai janji. Janji apa, Ki? Setiap bulan purnama, ingatlah, tempat pertama kau berdiri, datanglah, bawa melati, dan basuh tanganmu di air laut. Murni menghela napas lega. Hanya itu? Ya, jawab Ki Darmaji singkat. Tapi matanya tak lepas dari wajah Murni, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak terucap. Hari-hari berikutnya berjalan semakin baik. Anak-anak muda yang dulu meremehkannya kini membantu menjajakan jamu. Murni bahkan bisa membeli peralatan baru dan memperluas dapurnya. Tapi dalam kebahagiaan itu, ada hal kecil yang mulai mengusik. Kadang, saat sore menjelang, Murni melihat kilatan hijau di sumur belakang rumah. Saat ia mendekat, airnya tampak tenang seperti kaca. Tapi di dasar sumur terlihat bayangan berputar, mirip sisik ikan besar yang berkilau. Pernah pula Nisa bercerita, Bu, tadi malam, aku mimpi ada paman dari laut datang. Katanya, ayah titip salam. Murni tercekat. Ia tak ingin anaknya tahu apapun soal ritual itu. Itu cuma mimpi, sayang, ujarnya lembut. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Dari luar terdengar bunyi sesuatu yang menyeret di halaman, seperti suara sisik besar yang bergesekan dengan tanah basah. Ia menyalakan lampu minyak, tapi begitu keluar, halaman tampak biasa saja. Hanya angin laut yang berembus lembut, membawa bau amis samar. Keesokan paginya, ia menemukan jejak aneh di belakang rumah, seperti bekas sesuatu yang melata dari arah sumur menuju dapur. Tanah di sekitar jejak itu lembab dan dingin. Ia menatapnya lama,
Tak berani menyentuh hari demi hari. Kejadian kecil seperti itu terus berulang. Kadang di malam sepi, ia merasa ada seseorang berdiri di balik jendela, mengamati dari luar. Kadang, di saat ia memejamkan mata, ia mencium wangi melati yang terlalu kuat, hingga membuat dadanya sesak. Namun setiap kali ia teringat wajah kecil Nisa, murni menepis semua rasa takutnya. Yang penting anakku bisa makan, bisa sekolah, gumamnya. Kalau memang ini harga yang harus dibayar, aku rela. Tapi jauh di lubuk hatinya, Murni tahu, sesuatu sedang berubah. Rezeki yang mengalir deras itu terasa seperti arus laut. Semakin kuat, semakin sulit dikendalikan. Dan entah mengapa, setiap kali ia menatap pantai dari kejauhan, ia merasa seolah laut memandang balik, menunggu. Sudah 2 bulan berlalu sejak kehidupan Murni berubah menjadi lebih makmur. Setiap pagi, pembeli datang silih berganti. Jamu buatannya bahkan sudah dijual ke wareng-wareng kecil di kampung lain. Namun di balik kesibukan itu, ada rasa gelisah yang semakin sering datang. Seperti bayangan yang menempel di belakangnya, tak pernah benar-benar hilang. Awalnya, gangguan kecil. Air di bak mandi kadang memunculkan gelembung tanpa sebab. Kadang, ketika Murni mencuci tangan, ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh ujung jarinya dari dalam air. Tapi setiap kali ia lihat, permukaan air tenang, hanya memantulkan wajahnya sendiri. Nisa pun mulai berubah. Anak kecil itu yang dulu ceria, kini sering terbangun tengah malam. "Bu, tadi ada laki-laki di jendela," katanya suatu malam. Suaranya kecil dan gemetar. "Laki-laki?" Murni memeluknya. "Mungkin kamu salah lihat, sayang." "Enggak, Bu. Dia tinggi, matanya warna hijau, tapi dia senyum. Kayak kenal aku." Murni menelan ludah. Dadanya terasa dingin. Ia tak berani menanyakan lebih jauh. Sejak itu, ia mulai menaruh kendi air di dalam kamar dan menaburkan garam di sekitar jendela, seperti yang diajarkan ibunya dulu. Tapi tetap saja, setiap bulan purnama, Nisa selalu bermimpi hal yang sama. Laut yang tenang, dan sosok pria yang berdiri di atas air memanggil namanya. Suatu pagi, Murni sedang menimba air di sumur belakang rumah. Matahari belum tinggi, udara masih lembab. Saat ia menatap ke dalam sumur, air di dalamnya tampak berbeda, hijau pekat, berkilau seperti kaca. Di dasar sumur, ada bayangan panjang bergerak pelan, seperti tubuh ular besar melingkar. Jantung Murni berdegup cepat. Ia mundur beberapa langkah, menutup sumur dengan papan, lalu segera masuk rumah tanpa menoleh lagi. Siang harinya, Ki Darmaji datang tanpa diundang. Lelaki tua itu berdiri di depan rumah. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Panjenengan masih ingat pesan saya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Yang tentang bulan purnama?" "Ya." Murni menunduk. "Saya belum sempat ke pantai bulan lalu, Ki. Saya takut meninggalkan Nisa sendirian." Ki Darmaji memejamkan mata lama, lalu menarik napas panjang. Kalau janji tak ditepati, laut akan menagih dengan caranya sendiri. Dan makhluk yang memberi rezeki tidak suka diabaikan. Murni menggigit bibir. "Saya tidak lupa, hanya takut. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Datang malam ini, bawa melati dan air dari sumurmu. Jangan ajak siapapun." Malam itu, setelah menidurkan Nisa, Murni berjalan menuju pantai dengan jantung berdebar. Bulan separuh menggantung redup di langit, dan angin laut bertiup pelan. Ia berdiri di tepi ombak, menaburkan melati, lalu menuang air dari kendi ke laut. "Saya datang," bisiknya. "Maaf, sudah lalai." Laut tetap tenang, tak ada suara, hanya buih yang sesekali menyentuh kakinya. Tapi saat ia hendak berbalik, ombak kecil menggulung pelan, dan di antara buihnya muncul sesuatu. Seekor ular hijau kecil melata menuju kakinya. Murni menahan napas. Ular itu tak menggigit, hanya melingkar di pergelangan kakinya sebentar sebelum menghilang ke pasir, seolah larut bersama air laut. Sejak malam itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Saat mandi, Murni kadang merasakan pelukan dingin di punggungnya, seolah ada tangan yang tak terlihat membelai. Kadang ia mendengar suara bisikan di dekat telinganya, begitu lembut sampai hampir seperti suara pikirannya sendiri. "Jangan takut, aku selalu di sini." Suara itu membuatnya menggigil. Ia tahu betul suara itu. Suara yang sama yang ia dengar di segoro anakan malam ritual dulu. Nisa pun semakin sensitif. Anak kecil itu sering menatap laut dari jauh, matanya kosong. "Bu," katanya suatu sore, "laut itu memanggil aku ya?" Murni menoleh cepat. "Kamu jangan bicara aneh, Nisa." "Tapi benar, Bu. Kalau malam, aku dengar suara dari air," katanya,
Aku anaknya. Murni tak kuasa menahan air mata. Ia sadar, ada sesuatu yang sudah mulai menembus batas antara dirinya dan dunia laut itu. Ia ingin berhenti, tapi sudah terlalu dalam. Malam-malamnya, kini tak pernah benar-benar tenang. Kadang dari jendela ia melihat kilatan hijau seperti mata yang berkilau dalam gelap. Kadang di halaman rumahnya, ular kecil muncul dan menghilang tanpa jejak. Suatu malam, ia bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di atas air, dan di hadapannya, sosok pria bermata hijau itu memegang tangannya. Aku sudah menepati janjiku, katanya lembut. Sekarang giliranmu menepati milikmu. Aku tidak ingin kehilangan anakku, jawab Murni. Suaranya gemetar. Tak akan hilang kalau kau tetap bersamaku. Laut sudah memilihmu. Murni terbangun dengan teriakan kecil. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya nyaris tak bisa bernapas adalah kenyataan bahwa di lantai kamarnya, tepat di bawah ranjang, ada jejak air laut yang masih basah, berbau amis dan asin. Ia memeluk Nisa Aratorat malam itu. Tak henti berdoa. Tapi di luar, angin laut berembus pelan, membawa aroma melati yang semakin kuat. Dan dari arah sumur belakang, terdengar suara sesuatu yang merayap perlahan. Bulan purnama kembali datang, bulat dan terang, menggantung tepat di atas laut Banyuwangi. Angin membawa bau asin yang kuat, bercampur aroma melati yang seolah menembus dari dasar ombak. Sejak sore, Murni sudah gelisah. Ia tahu waktunya telah tiba. Waktu penagihan yang dulu diingatkan oleh Ki Darmaji. Si kecil Nisa sudah tertidur di kamar. Meski tidurnya tidak lelap, anak itu terus menggeliat, bergumam dalam mimpi, menyebut kata yang membuat Murni hampir tak berani mendengarnya. Laut, ayah di laut. Murni menutup pintu kamar dengan hati-hati. Di tangannya, ia menggenggam kain putih dan bunga melati yang baru ia petik sore tadi. Malam itu langit bersih tanpa awan, bintang-bintang tampak redup kalah oleh terangnya bulan. Setiap langkah menuju pantai terasa berat, seperti ada yang menahan pergelangan kakinya dari bawah tanah. Ketika sampai di tepi Segoro Anakan, suasana benar-benar sunyi. Tak ada suara jangkrik, hanya deru ombak yang tenang, terlalu tenang. Ia berdiri di atas pasir lembut yang dingin, menatap laut yang memantulkan cahaya bulan. Di kejauhan, tampak kabut tipis menari di atas permukaan air, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia menaburkan melati lalu menanduk. Saya datang seperti yang dijanjikan, ucapnya pelan. Jangan ganggu anak saya. Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba air laut bergemuruh pelan, naik sedikit hingga membasahi kakinya. Ombak itu tidak keras, justru lembut seperti usapan tangan. Lalu di antara riak air, muncullah cahaya kehijauan, bergerak mendekat perlahan, berputar seperti kilau sisik ikan raksasa. Jantung Murni berdetak cepat. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok tinggi berwujud manusia, namun kulitnya pucat kehijauan. Matanya berkilau seperti batu zamrud, rambutnya hitam panjang, dan senyumnya menenangkan tapi sekaligus membuat darah Murni berdesir. Renco datang, katanya dengan suara bergema lembut. Murni berusaha menahan takutnya. Aku hanya menepati janji. Janji adalah tali antara dunia kita, ucapnya. Selama kau menepatinya, laut akan menjagamu. Air laut yang menggenangi kaki Murni terasa hangat, seperti hidup. Sosok itu menatapnya lama, lalu menyentuh ujung kain putih yang ia bawa. Kain ini lambang pengikat, bukan hanya antara kita, tapi antara darahmu dan laut. Murni menggigil. Aku tidak ingin menyerahkan apapun. Sosok itu tersenyum samar. Kau sudah menyerahkan dirimu malam pertama kali kau memanggilku. Sekarang, laut hanya meminta kesetiaan. Tak lebih. Murni menunduk, menahan air mata. Aku hanya ingin anakku hidup tenang. Tidak lebih. Kalau begitu, bisik makhluk itu, jangan pernah melawan arus. Jangan berpaling dari laut. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pundak Murni perlahan. Sentuhan itu membuat tubuh Murni gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sensasi aneh yang merasuk sampai ke tulang. Air laut mulai naik hingga setinggi lutut. Di sekeliling mereka, melati yang tadi terapung kini menyala lembut, memancarkan cahaya kehijauan. Tiba-tiba dari arah pantai, terdengar suara langkah cepat. Suara itu keras, membuatnya terkejut. Ia menoleh. Di kejauhan, tampak Ki Darmaji berjalan dengan obor di tangan. Wajahnya tegang. Jangan tatap matanya, teriak. Pergi dari sana. Murni bingung. Tubuhnya seperti terpaku. Makhluk di depannya menatap tajam, kemudian berbisik di telinganya. Kau berani memutus perjanjian ini?
maka laut akan menagih dengan cara yang paling kau takuti. Seketika angin berhembus kencang, ombak melonjak tinggi, pasir di bawah kaki Murni berguncang. Ki Darmaji berlari, menarik tangan Murni dengan kuat. Ia hampir terjatuh, tapi berhasil dibawa menjauh dari air. Saat menoleh ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Hanya riak air yang berputar dan bau amis yang menyesakkan. Mereka berlari sampai ke batas hutan bakau. Napas tersengal. Ki Darmaji menatap Murni dengan marah bercampur cemas. Kau Hela, kenapa datang sendiri tanpa pelindung? Aku hanya ingin menepati janji Ki. Janji dengan makhluk laut bukan seperti janji manusia. Sahutnya keras. Sekali mereka mengikatmu, mereka akan menganggapmu milik mereka. Murni tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis dalam diam. Di tangannya masih ada kelopak melati yang kini berubah warna menjadi biru kehijauan. Ki Darmaji menarik napas panjang. Mulai malam ini, kau jangan pernah mendekati laut sendirian. Jaga anakmu baik-baik. Mereka bisa datang lewat mimpi, lewat air, bahkan lewat mata anakmu sendiri. Sepanjang jalan pulang, Murni hanya menunduk. Angin laut terus bertiup pelan di belakang mereka, membawa suara samar, seperti bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang sudah tersentuh laut. Sesampainya di rumah, ia mendapati Nisa sudah duduk di beranda, padahal pintu kamar tadi dikunci rapat. Anak itu menatapnya dengan mata sayu, lalu berkata lirih, "Bu, dia datang waktu ibu pergi." Katanya, laut tidak suka menunggu. Hati Murni runtuh seketika. Ia memeluk anaknya, memejamkan mata rapat-rapat. Tapi dari dalam rumah, terdengar suara tetesan Erme menetes terus dari kendi di dapur. Dan setiap tetesnya mengeluarkan aroma melati yang makin pekat. Malam itu, Murni tahu satu hal. Laut sudah benar-benar menandainya. Beberapa hari setelah malam purnama itu, suasana di rumah Murni berubah. Meski matahari bersinar terik, hawa di dalam rumah selalu lembab dan dingin, seperti udara pesisir menjelang badai. Dinding bambu terasa berembun, dan air di kendi selalu tampak bergelombang pelan, seolah ada yang bernapas di dalamnya. Nisa pun semakin sering murung. Anak itu jarang bermain, dan lebih suka duduk di beranda sambil menatap laut dari kejauhan. Kadang-kadang, ia berbicara sendiri pelan, seperti sedang bercakap dengan seseorang. Dia bilang, "Laut itu indah, Bu," katanya. "Di sana ada rumah besar dari mutiara." Murni hanya bisa menggenggam tangan anaknya erat. "Jangan dengarkan suara itu, sayang. Itu bukan temanmu." "Tapi dia baik, Bu." Dia bilang, "Ayah juga di sana," katanya. "Kalau aku mau ikut, ayah bisa pulang." Kalimat itu membuat tubuh Murni gemetar. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Sejak saat itu, setiap malam ia tidur di samping Nisa, memeluk anak itu erat-erat, takut bila suatu kali terbangun dan mendapati tempat tidur kosong. Sementara itu, warung jamu Murni semakin ramai. Orang-orang terus datang, bahkan dari luar daerah. Tapi setiap kali Murni menerima uang dari pelanggan, entah mengapa hatinya terasa sesak, seolah setiap koin yang jatuh ke tangannya membawa beban yang semakin berat. Suatu malam, ia memutuskan untuk menemui Ki Darmaji lagi. Lelaki tua itu kini terlihat lebih lemah. Di teras rumahnya yang menghadap kebun kelapa, ia duduk dengan dupa menyala di sampingnya. "Ki, tolong saya takut kehilangan anak saya." Ki Darmaji menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Laut tidak akan menagih bila tidak ada janji yang dilanggar. Tapi kau sudah membiarkan anakmu disentuh oleh dunia mereka." Murni tertegun. "Saya tidak bermaksud, Ki. Tidak perlu bermaksud. Laut hanya tahu keseimbangan. Kalau kau diberi kehidupan dan rezeki, maka sesuatu dari darahmu harus kembali ke sana." "Cedok!" Murni hampir berteriak. "Saya rela kehilangan semuanya, asal bukan Nisa." Ki Darmaji menutup mata. Masih ada jalan, tapi tidak mudah. Saat bulan hitam datang, malam tanpa cahaya, kau harus kembalikan pemberian laut. Semua hasil rezeki itu, uang, barang, bahkan sisa jamumu. Buang ke laut, bakar dupa putih, dan mohon maaf dengan hati tulus. Kalau mereka menerima, anakmu akan selamat." Murni mengangguk, meski dalam hatinya bimbang. Ia tak tahu apakah laut bisa memaafkan, tapi ia tak punya pilihan lain. Hari-hari berikutnya, gangguan makin menjadi. Kadang, saat ia mandi, air di bak tiba-tiba berubah menjadi keruh, mengeluarkan bau amis. Kadang di malam hari, ia mendengar suara air menetes dari langit-langit kamar, padahal atap rumahnya kering. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Murni terbangun karena mendengar suara pintu terbuka pelan. Ia melihat Nisa berjalan menuju halaman dengan mata terpejam, seperti orang tidur sambil berjalan. "Nisa, kamu mau kemana?" serunya.
berlari menghampiri. Tapi anak itu terus melangkah, matanya kosong, wajahnya tenang. Ketika Murni memeluknya dari belakang, Nisa berbisik tanpa sadar, "Dia sudah datang, Bu. Aku cuma mau ikut." Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah sumur. Brak, tutup papan yang menutup sumur terlempar begitu saja. Dari dalamnya muncul cahaya kehijauan, dan angin dingin berhembus kuat. Murni menjerit, memeluk Nisa erat-erat sambil menunduk. Hujan mengguyur mereka. Sementara suara gemuruh dari sumur terdengar seperti raungan makhluk raksasa. Tak lama kemudian, semuanya kembali tenang. Cahaya hijau itu menghilang, hanya menyisakan genangan air di sekitar sumur. Nisa pingsan di pelukan Murni. Tubuhnya dingin seperti es keesokan harinya. Murni memandikan anaknya dengan air hangat, mencoba menghapus dingin yang seolah menempel dari dalam kulitnya. Nisa belum sadarkan diri seharian. Murni hanya bisa menangis di sisi tempat tidur, sambil memegang tangan kecil itu. "Ya Tuhan, ambil saja semua yang aku punya, asal jangan dia." Sore harinya, Ki Darmaji datang. Ia menatap Nisa yang terbaring pucat, lalu berkata pelan, "Tanda sudah muncul. Mereka sudah memilih." "Apa maksudnya, Ki?" "Laut sudah mengambil haknya, tapi masih ada waktu sebelum bulan hitam datang. Setelah itu, semuanya akan tertutup." Murni memohon, "Bantu saya, Ki. Tolong, saya akan lakukan apapun." Ki Darmaji mengangguk pelan. "Kita akan coba putuskan ikatan itu, tapi kau harus siap menanggung akibatnya." Laut tidak suka kehilangan apa yang sudah ditandainya. Malam itu, Murni duduk di samping anaknya sampai larut. Di luar, angin membawa bau garam dan melati, semakin kuat menjelang tengah malam. Di dinding bambu, bayangan air menari-nari, seolah memantulkan ombak dari laut jauh di sana. Murni tahu, waktu mereka hampir habis. Dan bila ia ingin menyelamatkan Nisa, ia harus berani menghadapi laut sekali lagi, bukan sebagai pemohon, tapi sebagai seorang ibu yang ingin menebus kesalahan. Malam tanpa bulan akhirnya datang, langit hitam legam tanpa bintang. Angin dari laut membawa bau garam dan wangi melati yang menusuk. Ki Darmaji berdiri di depan rumah Murni dengan wajah tegang. Di tangannya, ia membawa kantung kain berisi dupa putih, garam, dan seikat rumput laut kering. "Sekarang atau tidak sama sekali," katanya lirih. "Kalau kita terlambat malam ini, laut akan menutup pintunya, dan anakmu akan benar-benar menjadi miliknya." Murni menatap Nisa yang terbaring pucat di dalam kamar. Anak itu masih tak sadarkan diri sejak malam di sumur. Bibirnya biru, dan sesekali, ketika Murni menempelkan telinga ke dadanya, ia bisa mendengar bunyi aneh, seperti suara ombak kecil berdebur di dalam tubuh anaknya. "Kalau gagal, Ki Darmaji menarik napas berat. "Kalau gagal, laut akan menagih nyawa lain untuk menggantikannya." Kata-kata itu seperti pisau di dada Murni. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia akan menantang laut itu sendiri, meski harus mati. Menjelang tengah malam, mereka berjalan ke pantai Segoro Anakan. Hujan rintik turun, namun langit tetap gelap. Pasir lembab menempel di kaki mereka, dan suara ombak terdengar dalam, seperti napas makhluk raksasa yang sedang menunggu. Di tengah pantai, Ki Darmaji menancapkan dupa putih dan menyalakannya. Asapnya naik perlahan, membentuk lingkaran samar di udara. "Lempar semua uang hasil daganganmu ke laut," perintahnya. "Dan jamu itu tuang di pasir sampai habis. Jangan sisakan satupun." Dengan tangan gemetar, Murni mengeluarkan kantong kain berisi uang hasil jualan selama 2 bulan. Helaian-helaian uang itu lembab, sebagian masih berbau jamu. Ia menatapnya lama, sebelum melemparkannya satu persatu ke laut. Setiap lembar yang jatuh disambut ombak kecil, seolah laut menelannya dengan senang. Lalu ia menumpahkan seluruh isi kendi jamu ke pasir. Bau rempah bercampur aroma melati memenuhi udara. Hatinya sesak. Semua yang ia perjuangkan, hasil kerja keras, harapan untuk masa depan Nisa, lenyap begitu saja di depan matanya. Tapi ia tahu, ini harga yang harus dibayar. Ki Darmaji mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya berat dan bergema. "Sangkan Paraning Banyu, Bali, marang asalmu. Sing teka saka segara, Bali, marang panggonanmu." Angin berputar semakin kencang. Ombak bergulung mendekat, tapi tidak pecah. Di tengah laut, cahaya hijau mulai muncul, berkilau seperti sisik ular raksasa yang bergerak di bawah permukaan air. Murni berjongkok, menutup telinganya. Telinganya berdenging, dan dari kejauhan terdengar suara yang familiar. Suara yang dulu membisikkan janjinya. "Mani," panggil suara itu lembut namun bergaung. "Kenapa kau ingkari aku? Aku sudah memberimu segalanya." Murni mendongak, menatap laut. Di sana, di antara ombak,
muncul sosok tinggi berwajah manusia, tapi matanya bersinar hijau menyala, kulitnya licin berkilat, dan di tubuh bagian bawahnya tampak sisik besar yang berputar perlahan. "Pergilah," teriak Murni dengan air mata mengalir. "Aku tak mau apapun darimu lagi." Makhluk itu tersenyum. "Dingin, kau boleh pergi. Tapi anakmu, dia lahir dari darahmu. Ia sudah menjadi bagian dari laut. Aku hanya mengambil yang milikku." Air laut tiba-tiba naik, membentuk pusaran. Dari tengahnya mengkuil tenggun-tenggen kecil berwarna kebiruan, seperti tangan anak-anak, menjulur ke arah Murni. Suara tangisan samar terdengar di antara debur ombak. Murni menjerit. Ki Darmaji bergegas berdiri, melempar garam ke arah pusaran itu sambil mengucap mantra. Ombak langsung mendesis, seolah terbakar. "Tahan, Murni, Sir. Jangan biarkan ketakutanmu menang. Kalau kau takut, dia akan masuk lewat pikiranmu." Murni menggenggam kain putih rat-rat, berlutut di pasir yang mulai bergerak di bawah kakinya. "Kalau memang kau butuh tumbal," teriaknya, "ambil aku, tapi jangan sentuh anakku." Tiba-tiba, ombak pecah keras. Cahaya hijau itu meledak, dan sosok makhluk laut itu muncul sepenuhnya, tinggi, megah, tapi mengerikan. Wajahnya tampan, sekaligus menyeramkan. "Berani sekali kau menantang laut," katanya dengan suara bergema. "Kau pikir manusia bisa memilih siapa yang dikorbankan?" Murni menatapnya dengan air mata bercampur pasir. "Kalau laut itu adil, biarkan seorang ibu menebus dosa dengan hidupnya. Jangan rampas anak yang belum tahu apa-apa." Suasana hening sejenak. Ombak berhenti, seolah waktu membeku. Mata makhluk itu menatap Murni dalam-dalam, dan untuk sesaat, ekspresinya seperti berubah. Ada kesedihan samar di sana. "Aku tidak bisa mengambilmu," katanya pelan. "Kau sudah jadi bagian dariku, tapi aku bisa memilih untuk tidak mengambil anakmu. Kalau kau mau tetap tinggal di batas antara dua dunia." Ki Darmaji tertegun. "Jangan dengarkan dia, Murni. Itu tipuannya." Namun Murni hanya menatap laut, dengan air mata mengalir deras. Dalam hatinya, ia tahu tak ada lagi cara untuk memutus janji tanpa kehilangan sesuatu. Ia menunduk, memeluk tanah basah itu, dan berkata lirih, "Kalau dengan begitu, anakku bisa hidup, aku rela." Sekejap kemudian, ombak besar datang menghantam pantai. Dupa padam, pasir bergetar, dan teriakan Murni lenyap dalam suara laut yang bergemuruh. Ketika Ki Darmaji sadar, ia sudah terlempar beberapa meter dari tempat semula. Dupa hancur, kain putih terkoyak. Di pantai hanya tersisa jejak kaki Murni yang terhapus air, dan sebatang melati mengapung di buih ombak. Dari jauh, laut tampak tenang kembali. Terlalu tenang. Tapi di sela ombak yang pecah pelan, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik lembut, "Untuk Nisa, ibu selalu di sini." Pagi itu, langit di atas Banyuwangi kelabu. Ombak bergulung pelan, membawa sisa-sisa dupa dan potongan kain putih yang terdampar di tepian segoro anakan. Penduduk desa menemukannya pertama kali. Lalu kabar tentang hilangnya Murni tersebar cepat seperti api di musim kemarau. Sebagian bilang ia tenggelam. Ada juga yang berbisik, Murni diambil laut karena menolak perjanjian pesugihan. Tak ada jasad, tak ada tanda selain seikat melati yang mengapung di antara buih. Ki Darmaji berdiri di tepi pantai sejak subuh. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia tahu kebenarannya lebih rumit dari sekadar cerita orang desa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Murni hilang di telan ombak. Bukan karena tenggelam, tapi karena laut menerimanya kembali. Namun, di balik kesedihan itu, ada satu hal yang menenangkannya. Nisa selamat. Anak itu ditemukan terbaring di rumahnya, dengan selimut basah oleh air laut. Ketika Ki Darmaji datang menjemput, Nisa membuka mata perlahan. "Ibu, di mana Ki?" tanyanya pelan. Ki Darmaji hanya menatapnya, tak sanggup menjawab. "Ibumu sedang jauh, Nak, tapi dia ingin kamu hidup." Sejak malam itu, Nisa tak pernah benar-benar sama. Tubuhnya sembuh, tapi matanya sering kosong, seolah menatap sesuatu yang tak terlihat. Kadang di malam hari, ia duduk di jendela, memandangi laut jauh di sana. "Bu memanggilku," katanya sekali waktu. Katanya, laut belum tenang. Ki Darmaji tahu, hubungan antara Murni dan laut belum sepenuhnya putus. Ia mencoba menjaga Nisa dengan doa dan rajah pelindung yang ia ukir di dinding rumah. Tapi malam, angin membawa suara samar, bisikan lembut, seperti lagu pengantar tidur dari dalam ombak. 3 hari setelah Murni menghilang, laut menjadi aneh. Nelayan yang melaut pulang dengan cerita menakutkan
Ombak tiba-tiba membentuk pusaran di tengah laut, dan dari dalamnya muncul bayangan wanita berambut panjang mengenakan kain putih. Salah satu perahu hampir terbalik karena angin berputar hebat. Ki Darmaji mendengar kabar itu dengan hati berat. Ia tahu laut sedang gelisah antara melepaskan dan menahan sesuatu. Malam itu ia pergi ke pantai sendirian, membawa dupa dan air garam. Kalau rohmu belum tenang, murni, bisiknya ke arah laut. Lepaskan anakmu. Jangan biarkan ia dibawa ke dalam arus yang sama. Namun laut menjawab dengan suara gemuruh, seolah menolak. Beberapa malam kemudian, Nisa kembali mengalami hal aneh. Tubuhnya panas seperti terbakar, namun kulitnya dingin saat disentuh. Ayat memanggil ibunya dalam tidur. Bu, aku mau pulang ke laut. Ki Darmaji menahan air mata. Ia mencoba membaca doa, tapi tiba-tiba semua lampu minyak di rumah padam bersamaan. Dalam gelap, suara gemericik terdengar dari kamar Nisa, seperti ada air menetes ke lantai. Ketika ia menyalakan kembali lampu, ia tertegun. Lantai kamar Nisa basah, dan di tengahnya ada genangan kecil berwarna kehijauan, berputar pelan seperti pusaran air mini. Nisa duduk di tepinya, matanya terbuka tapi kosong. Dia memanggilku, Ki, katanya lirih. Ibu bilang laut masih lapar. Ki Darmaji segera memeluk anak itu, memercikan air garam ke sekeliling kamar. Genangan itu langsung berasap dan mengering, meninggalkan aroma amis yang kuat. Tidak nak, laut tidak boleh mengambilmu lagi, serunya dengan suara bergetar. Pagi berikutnya, seseorang mengetuk pintu. Seorang nelayan datang dengan wajah pucat. Ki, tadi malam saya lihat sesuatu di laut, katanya. Perempuan, mirip Bu Murni. Dia berdiri di atas air, pegang anak kecil yang mirip Nisa. Tapi waktu saya panggil, bayangannya pecah, jadi buih. Ki Darmaji tahu, roh Murni belum benar-benar pergi. Ia kini menjadi bagian dari laut, penjaga antara dua dunia, seperti yang dijanjikan makhluk itu. Tapi kehadirannya malah membuat laut tak tenang, dan itu berarti bahaya bagi siapapun yang punya ikatan darah dengannya. Ia memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir, mengikat kembali batas antara dunia manusia dan laut. Ritual ini berbahaya, dan jika gagal, baik dia maupun Nisa bisa terseret arus kutukan itu. Malam harinya, ia menggambar lingkaran pelindung di sekitar rumah dengan campuran kapur dan garam. Nisa duduk di dalamnya, memegang kain putih peninggalan ibunya yang robek di tepi. Ki Darmaji membakar dupa, lalu berucap pelan, kepada yang berasal dari laut, kembalilah pada asalmu. Kepada yang hidup di darat, biarlah menetap di bumi. Jangan lagi bersinggungan, demi darah yang sama dan air yang berbeda. Tiba-tiba angin bertiup kencang, meniup atap rumah hingga berguncang. Dari arah luar terdengar suara gemuruh ombak. Padahal, rumah mereka jauh dari pantai. Suara itu makin keras, disertai bisikan lembut yang memanggil nama Nisa berulang-ulang. Nisa, Nisa, ikut ibu nak. Air mata Nisa menetes. Bu, aku kangen. Ki Darmaji memegang bahunya kuat-kuat. Tahan, nak, kalau kau keluar dari lingkaran ini, laut akan menjemputmu. Tiba-tiba semua dupa padam, dan dari balik dinding bambu muncul bayangan perempuan berambut panjang. Wajahnya samar diterangi cahaya bulan. Suara laut bergemuruh, tapi suara perempuan itu jelas. Jangan takut Nisa, aku tidak ingin menyakitimu. Ibu cuma ingin melihatmu sekali lagi. Ki Darmaji mengangkat tangannya, berteriak, kalau kau benar murni, biarkan anakmu hidup. Jangan seret dia ke nasibmu. Bayangan itu berhenti, menatap ke arah Nisa. Air mata jatuh dari matanya. Tapi air mata itu tidak bening, melainkan seperti tetesan air laut. Aku janji, laut takkan mengambilnya. Tapi suatu hari, kalau arusnya memanggil lagi, darahnya akan tahu jalan pulang. Bayangan itu perlahan memudar. Angin berhenti. Rumah menjadi sunyi. Hanya terdengar isak kecil dari Nisa yang memeluk kain putih di dadanya. Pagi datang dengan cahaya abu-abu. Laut tenang. Tapi di pantai Segoro, Anakan, orang-orang menemukan sesuatu terdampar. Sebuah kendi kecil berisi air jernih dan setangkai melati segar. Ki Darmaji tahu, itu pesan terakhir dari Murni. Laut telah menenangkan diri untuk sementara. Namun ketika ia menatap Nisa pagi itu, matanya terkejut. Di pergelangan tangan anak itu, samar terlihat bekas sisik halus berwarna hijau muda, berkilau saat terkena sinar matahari. Tahun demi tahun berlalu. Desa Kedung Rejo perlahan berubah. Jalan-jalan mulai diaspal, warung kopi makin ramai. Tapi cerita tentang Murni, janda laut yang hilang tanpa jasad, tetap menjadi bisikan di setiap malam Jumat Kliwon. Mereka bilang,
Kalau berjalan ke pantai Segoro Anakan saat senja, kadang bisa terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di atas air, menatap daratan seolah menunggu seseorang pulang. Dan orang itu adalah Nisa. Kini, Nisa telah berusia 17 tahun. Tubuhnya tinggi, kulitnya pucat kekuningan, matanya kehijauan seperti zamrud muda. Ia jarang bicara, tapi kalau tersenyum, entah mengapa, udara di sekitarnya terasa berubah lembab, seperti menjelang hujan. Ki Darmaji masih merawatnya, meski tubuhnya sudah rentah. Ia tahu, Nisa bukan gadis biasa. Kadang, saat marah atau sedih, air sumur di rumah mereka naik sendiri hingga meluap. Saat ia menyanyi, ikan-ikan di kolam datang ke permukaan. Diam mendengarkan. Ada sesuatu dari laut yang masih hidup dalam dirinya. Namun yang paling membuat Ki Darmaji khawatir adalah mimpi-mimpi. Setiap bulan purnama, Nisa akan bermimpi berjalan di dasar laut, melihat cahaya hijau berkelip di kejauhan, lalu mendengar suara lembut memanggil. Waktumu hampir tiba, Nisa. Laut menunggumu. Ia selalu terbangun dengan napas tersengal, kulitnya dingin, dan kadang, tanpa sadar, air asin menetes dari ujung jarinya. Suatu malam, badai besar melanda Banyuwangi. Angin menerjang pohon kelapa, ombak menghantam dermaga, dan petir menyambar laut dengan kilatan hijau menyilaukan. Nelayan yang berani ke pantai bersumpah melihat sesuatu muncul di tengah pusaran air. Ular raksasa berwarna perak kehijauan, melingkar seperti naga. Di rumah, Nisa terbangun dari tidur. Tubuhnya bergetar, mata hijaunya memantulkan cahaya petir di luar. Ibu memanggilku lagi, Ki. Katanya lirih. Ki Darmaji, yang duduk di pojok sambil membaca doa, langsung menatapnya tajam. Tidak, nak. Itu bukan ibumu. It's a lot. Dia ingin kau menggantikan posisinya. Tapi Nisa hanya menunduk. Kalau laut ingin memanggil darahnya sendiri, bisakah manusia menghentikannya? Sebelum Ki Darmaji menjawab, angin menerpa jendela hingga terbuka lebar. Air asin masuk menyembur seperti uap, dan di dalamnya samar-samar muncul bayangan perempuan mengenakan kain putih panjang. Murni, wajahnya lembut, tapi matanya membawa kesedihan abadi. Nisa, suaranya terdengar seperti datang dari dasar laut. Jangan takut. Aku di sini. Ki Darmaji berdiri, menggenggam tongkatnya. Kau sudah mati. Murni, jangan tarik anakmu ke dunia yang sama. Bayangan itu tersenyum tipis. Aku tak ingin menjemputnya, Ki. Tapi laut tidak mengenal kematian. Hanya pertukaran. Tiba-tiba petir menyambar di luar, membuat rumah bergetar hebat. Lantai basah, dan dari selapapan mengalir air laut bening. Nisa menatap bayangan ibunya. Air mata menetes bercampur garam. Ibu, kalau aku ikut, apa aku akan bahagia? Murni menatapnya lama, kemudian berbisik. Kau tidak ditakdirkan di laut, nak. Tapi darahmu berasal dari dua dunia. Kau harus memilih di mana kau akan tinggal. Sebelum laut memilih untukmu. Bayangan itu menghilang bersama petir, meninggalkan rumah yang kini tergenang air setinggi lutut. Esoknya, badai mereda. Laut tampak tenang, tapi anehnya, ikan-ikan mati bertebaran di tepi pantai. Penduduk desa ketakutan. Mereka percaya laut sedang berduka. Nisa berdiri di tepi air, memandangi ombak yang mengalun pelan. Dalam hatinya, suara lembut ibunya terus bergema, bercampur dengan bisikan arus. Ia tahu, jika ia tetap di darat, laut tak akan tenang. Tapi kalau ia pergi, Ki Darmaji akan kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Saat senja, Ki Darmaji menghampirinya, membawa kendi kecil berisi air melati. Peninggalan dari malam murni menghilang. Kalau kau ingin menutup jalan laut selamanya, katanya dengan suara serak, kau harus mengembalikan air ini ke tempat ibumu dulu menyerahkan jiwanya. Tapi ingat, laut selalu menuntut sesuatu sebagai gantinya. Nisa menggenggam kendi itu erat. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Malam itu, di bawah langit tanpa bintang, Nisa berjalan sendiri ke pantai Segoro Anakan. Ombak berkilau keperakan. Di tengah air, tampak cahaya hijau menari-nari. Tempat di mana ibunya dulu hilang. Ia melangkah ke dalam laut, setinggi lutut, lalu berbisik, "Laut, aku kembalikan darah yang bukan milikku." Kendi itu ia buka perlahan, dan air di dalamnya menyala lembut. Namun seketika, pusaran besar terbentuk di depannya. Suara perempuan terdengar samar. "Terima kasih, Nisa. Sekarang, laut, tenang. Tapi ingat, darah tak bisa dipisahkan dari asalnya." Erlo tiba-tiba menariknya kuat. Nisa berusaha bertahan, namun pusaran itu seperti tangan lembut yang memeluknya. Ia menjerit memanggil Ki Darmaji, tapi suaranya tertelan angin. Tubuhnya terseret, tenggelam dalam cahaya hijau terang, lalu hilang.
Pagi berikutnya, laut kembali bening. Tak ada badai, tak ada mayat. Di tepi pantai, hanya tersisa kendi kosong dan sebatang melati mengapung pelan. Ki Darmaji datang dengan langkah tertatih. Air matanya jatuh di pasir basah. Ia menatap laut lama, lalu berbisik lirih, "Semoga kau menemukan damai, Nisa, seperti ibumu." Namun saat ia berbalik untuk pulang, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di tengah laut, di bawah sinar mentari pagi, tampak dua sosok perempuan berjalan di atas air. Satu berpakaian putih, satu mengenakan kain biru muda. Keduanya tersenyum, lalu perlahan menyatu dengan ombak yang berkilau. Sejak hari itu, Laut Segoro Anakan menjadi tenang. Tak ada lagi pesugihan, tak ada yang berani melakukan ritual. Tapi setiap kali purnama muncul, ombak di pantai itu bersinar kehijauan, dan penduduk desa percaya itu tanda sang janda ular dan putrinya sedang menjaga batas antara dua dunia, laut dan manusia.